Nah, di episode yang ke 54 ini, benar 54 ini ya. Nah, 54 daripada episode yang sudah kita lalui step by stepnya. Di dalam bulan Ramadan ada sesuatu yang mungkin kita jarang mendengarkan keterangan daripada mubaligh yang ada. Karena mayoritas ketika para mubaligh, dai ataupun para kiai, habaib dan lain sebagainya menerangkan sesuatu kaitan Ramadan itu di malam hari, ya biasanya seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin kita lalaikan dan lupakan, dan mungkin kita jarang ataupun bahkan kita mengabaikannya. Padahal ketika amalan itu dikerjakan atau kita amalkan khususnya di bulan Ramadan ini, maka amalan itu akan bernilai sangat tinggi. Apakah itu? Yaitu adalah sholat duha, sebagaimana di halaman 58 daripada kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi sholat duha, maka kita buka faidah sholat duha di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah sholat duha itu sebagai apa? Pencuci atau pembersih atas dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, atau bisa jadi sebagai penebus dosa kita yang sudah kita lakukan, hingga nanti kita menggapai suatu posisi yang sangat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab kita melakukan sholat duha. Nah, pertanyaannya, pernah melakukan sholat duha? Insyaallah pernah. Istiqomah? Alhamdulillah. Iya, jarang pernah. Amin. Jadi sholat duha ya itu jangan kita tinggalkan. Kemudian nanti kita nyambung ya dengan apa? Bertafakur. Bertafakur atas apa sih? Bertafakur tentang mungkin ya nyawa kita yang sebentar lagi. Bertafakur tentang kerugian-kerugian atas dosa-dosa kita. Tafakur atas ujian yang mungkin sudah Allah timpakan pada kita untuk memperbaiki diri kita. Ataupun tadi ya kalau kita malam Jumat muhasabah itu sama, salah satu bentuk daripada tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beramal pada Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya, entah itu tafakur, entah itu salat duha, maka kita sertai di dalamnya supaya ada kesan, ada bekas, ada nilai ataupun hasil ya daripada ibadah yang kita perbuat. Harus apa? Ingat kepada Allah. Salat duha di dalamnya kita selalu ingat kepada Allah. Bertafakur pun sama. Bahkan kalau dalam tafakur itu luar biasa. Tafakur sebentar saja itu kata Rasul bisa melebihi daripada keutamaannya sholat sunnah 1000 rakaat. Itu tafakur. Karena apa? Satu tafakur ya bisa membuka ma'rifat. Satu tafakur bisa membuka ma'rifat. Atsifah ma'rifat itu nanti kita akan semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Allah gara-gara tafakur kita gitu. Makanya itu juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kembali lagi. Nah, setelah sholat isyraq kemarin dijelaskan ya, sholat isyraq itu syaratnya apa tadi kemarin? Nyambung setelah subuhnya kita zikir, baca Quran dan lain sebagainya, baru ketika matahari muncul kita isyraq. Isyraq atau syuruk selesai baru sholat duha. Nah kalau kita bisa, persoalannya kan kita sih pengacara, iya, pengangguran banyak acara, limbung ya. Nah, makanya ketika kita dalam hidup memang ada kegiatan atau bekerja, bagaimana solusinya? Ya kita cari, kalau memang ada waktu silahkan
Nah, ini kalau ada waktu silakan. Jangan sampai dia itu tertipu ya, tertipu karena apa? Karena ibadah sunnah yang ada. Dia itu lagi dibutuhkan sama masyarakat, dia dibutuhkan oleh orang umum, malah dia enak-enakan dikir ya, malah dia salat duha. Wah, bodoh itu orangnya. Iya. Ya, jangan kita menjadikan alasan ya, artinya kita utamakan dulu yang wajib gitu ya. Alasannya apa? Ya lagi sunnah, lagi ibadah. Oh, jadi apa? Ya, jadi itu harus kita tahu situasi dan kondisi gitu ya. Nah, jadi sholat duha itu luar biasa kalau seandainya kita kerjakan. Apa luar biasanya? Itu sebagai penarik rizki yang pertama dan menghilangkan kefakiran yang ada. Jadi kalau seandainya kita itu sholat duha, insya Allah rizki itu datang ya. Iya, karena kan lalu lintas rizki sudah Allah tentukan. Nah, kalau kita itu pengen dekat rizkinya, tarik rizki itu dengan sholat duha. Kemudian yang namanya sholat duha, kata Rasulullah SAW, itu tidak bisa kita istiqomah kecuali bagi orang-orang yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya sholat duha itu jangan disangka kita pengen rezeki saja, pengen karunia Allah Subhanahu Wa Taala rezeki ini malah ya. Awas kok bisa bahaya seperti itu. Karena apa? Rezeki beli takah. Iya, tadi kita nih urip melarat baik ya, marah-marah nyala kena duha nih jadi hebat. Nah, jadi harus bagaimana? Harus kita cerdas ya, kita itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan kemudian kita mengatasnamakan sunnah tidak hebat, sunnahnya tidak mandi. Bukan itu, kitanya sendiri yang salah paham. Ya. Tuhannya ya benar, tapi hatimu yang tidak benar dalam melaksanakan ibadah itu. Makanya istiqomahkan ya, supaya apa? Kita tergolong menjadi hamba-hamba yang benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cirinya sholat duha. Ya. Nah, itu. Kemudian ketika kita sholat duha, banyak sih keterangannya, cuma satu saja saya tambahkan di sini. Ketika kita itu mensalat duha, siapa orang yang sholat duha isna asyara, 12 rakaat ya, 12 rakaat. Ini catatannya 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan apa? 1.000.000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia itu akan berhak mendapatkan ampunan, artinya dosa disirnakan 1.000.000 ya, kesalahan, 1.000.000 kejelekan. Dan yang paling hebat itu ketika orang-orang yang mengistiqamahkan doa 12 rakaat, kata Rasulullah SAW, maka dia itu akan diangkat derajatnya 1.000, bukan 1.000 tapi 1.000 1.000.000 daripada derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan kita incar rezeki baik ya. Yang sholat duha ada sesuatu yang sangat luar biasa dari sisi tasawufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tadi ya setelah sholat duha ya, coba kita tambahkan bertafakur, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kita tafakur ya, ingat mungkin dengan kematian kita sebagai apa? Obat pemangkas daripada angan-angan kita yang PKB, penghayal kelas berat, penghayal kelas berat, ngayal bae uripe kerja beli. Nah, itu angan-angan yang seperti kita pangkas, kita obati dengan apa? Dengan kita tafakur, ingat bahwasanya mati itu dekat dengan kita. Bahkan yang namanya mautun bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah waktunya sangat sedikit sekali. Nah, kemudian setelah daripada itu, ketika kita nanti ya sudah bertafakur betapa dekatnya maut dengan kita ya,
maka timbullah kita takut kepada Allah. Kemudian kita akan hadir di dalam hati ini, di dalam nanti amalan-amalan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mati sebentar lagi. Nah, maka ini bisa menjadi apa? Mencegah ya, daripada perkara-perkara yang nanti mungkin kita sia-sia kita lakukan di dunia ini. Karena apa? Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Nah, dengan mengetahui ingat kita pada kematian itu akan menjadi apa? Sunnah Rasul SAW dan mencerdaskan kita. Timbul nanti bagaimana bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ingat dengan mati, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini persoalannya ingat mati, bukan takut mati. Beda ya antara ingat mati dengan takut mati. Iya. Dan manfaat-manfaatnya luar biasa ketika kita bertafakur. Tadi satu, memangkas daripada angan-angan kita. Kemudian kita insya Allah akan bisa hidup zuhud di dunia ini. Artinya apa? Tidak cinta kepada dunia kita. Kemudian kita bisa menjadi orang yang super syukur, menjadi orang-orang yang qanaah, yang menerima apapun ya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sumber daripada kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Kemudian kita menumbuhkan ketika kita itu bertafakur cinta kepada akhirat. Kemudian kita nanti tadi menyiapkan bekal apa ya? Bekal apa nih untuk kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ketika kita ingat-ingat, berarti modal yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah umur yang ada pada diri kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mengurangi jatah daripada waktu-waktu yang ada. Bila mana waktu dan hari saat-saatmu itu digunakan untuk sia-sia dan tidak baik, maka kau akan merugi selama-lamanya. Makanya ada peribahasa ya, jika di dalam 24 jam itu bisa jadi dipenuhi dengan cahaya, apakah kita itu bisa dipenuhi dengan cahaya atau sebaliknya dengan kegelapan-kegelapan yang ada? Apa itu cahaya? Cahaya itu berupa kebaikan-kebaikan yang kita tuai, kebaikan-kebaikan yang kita amalkan di dunia ini. Jadi ketika kita setiap jam ya berbuah cahaya karena kebaikan kita ya di dunia ini, tetapi ketika kita berbuat dosa atau kejahatan, maka akan datang kegelapan dan kegelapan untuk diri kita. Jadi semakin banyak jam-jam yang kita lakukan dosa, maka akan gelap ya hidup kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Makanya ada wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya, kita jaring 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Gunakan sehatmu sebelum masa sakitmu akan datang. Gunakan lapangmu sebelum sempitmu itu ya datang atau sibukmu itu datang. Gunakan kekayaanmu sebelum nanti fakir itu menghujam. Dan kita gunakan hidup sebelum nanti mati mendatangi kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mari kita sama-sama lanjutkan dengan istighosah secara berjamaah.